Jerônimo até achou que nunca fosse amar. Chegou a crer que era macumba, tomou banho de sal grosso, pulou onda no mar. Fez prece pra Santo Antônio, São Pedro, Expedito e até Iemanjá. Mas foi em São Paulo, capital. Lumayan capek hari ini, panas. Itu gunungnya cerah. Dan hari ini saya menggunakan waktu luang untuk menyalurkan hobi saya, fotografi. Yuhu, bro and sis. Aduh, saya capek hari ini. Bersama lagi dengan saya, Romo Argo. Saya sedang mentransfer file dari kamera ke laptop. Nah, sambil menunggu, mari kita berbicara tentang sesuatu. Saya sangat terkesan dengan Injil hari ini, yaitu dari Injil Lukas yang menceritakan kisah tentang dua orang murid Yesus yang sedang melakukan perjalanan menuju ke Emmaus. Kedua murid tadi berjumpa dengan Tuhan Yesus yang pada saat itu tidak mereka kenal. Di tengah jalan, Tuhan Yesus menjelaskan segala isi Alkitab sehingga bagi mereka sungguh nyatalah rencana Tuhan. Karena apa? Mereka pada saat itu sedang galau, sedang bingung, sedang takut. Karena siapa yang mereka percaya, siapa yang mereka andalkan untuk menyelamatkan Israel, telah menderita wafat di kayu salib. Hari ketika mereka sedang melakukan perjalanan itu adalah hari ketika Tuhan Yesus bangkit. Pagi harinya mereka menerima kabar dari para wanita yang pergi mengunjungi makam Yesus, tetapi mereka tidak menjumpai jasad Yesus di sana. Ketika mereka pergi untuk melaporkan kepada para rasul pun juga datang ke sana dan tidak menemukan jasad Tuhan Yesus. Hal ini membuat hati mereka bingung, galau. Ketika hari sudah mulai petang, mereka sampai ke sebuah desa dan mereka mengundang Tuhan Yesus untuk tinggal bersama mereka. Tetapi Tuhan Yesus berpura-pura untuk menolak, gitu ya. Namun pada akhirnya Tuhan Yesus pun menerima undangan mereka dan dia tinggal bersama mereka. Ketika makan malam tiba, Tuhan Yesus mengambil roti, kemudian dia mengucap syukur dan membagi-bagi roti itu. Pada saat itulah mata kedua murid tadi terbuka. Pada saat itulah mereka mengenal Tuhan Yesus yang sejak dari tadi bersama-sama dengan mereka, tetapi tidak mereka kenal. Ini bagi saya sesuatu yang luar biasa, yang misterius. Yang pertama, para murid tadi sudah tahu bahwa Tuhan Yesus telah bangkit, yaitu dari kabar dari para perempuan tadi yang pergi mengunjungi makam Yesus. Dan hal yang kedua adalah kedua murid tadi tidak berada di ruang atas bersama-sama dengan para rasul untuk merayakan perjamuan malam terakhir. Jadi, bagaimana mereka bisa mengenal Tuhan Yesus ketika memecah roti? Mereka kan tidak berada bersama-sama dengan para rasul di ruang atas ketika perjamuan malam terakhir. Injil ini sebenarnya untuk kita. Kita memiliki kesamaan dengan kedua murid yang sedang melakukan perjalanan ke Emmaus tadi. Mereka sudah tahu bahwa Tuhan Yesus itu bangkit. Kemudian mereka tidak berada bersama para rasul pada perjamuan malam terakhir. Sama kan dengan kita? Kita sudah tahu kalau Tuhan Yesus bangkit. Dari mana? Dari kitab suci. Kita juga mengenal Tuhan Yesus dalam Ekaristi. Dan kita tidak berada pada saat itu dalam perjamuan malam terakhir. Ya kan? Dalam perayaan Ekaristi ada dua bagian liturgi. Yang pertama, liturgi sabda. Yang kedua, liturgi Ekaristi. Melalui sabda yang diperdengarkan,
kita dipersiapkan lahir dan batin untuk menerima Tuhan Yesus dalam perjamuan Ekaristi. Dan dalam perjamuan Ekaristi, kita sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus utuh, tubuh dan darahnya dalam rupa hosti kecil. Jadi, Injil Lukas tadi sebenarnya untuk kita. Misteri yang harus direnungkan, bahwa sangat penting untuk mengenal sabda Allah. Sehingga dengan membaca sabda Allah, kita bisa mengenal Tuhan. Dan hati kita berkobar-kobar. Dan ketika kita menerima tubuh Kristus, wow, rasanya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dan saya sangat mengerti bahwa saat ini, di masa pandemi corona ini, banyak umat Katolik yang bersedih karena tidak bisa merayakan Ekaristi bersama-sama di dalam gereja. Ya, itulah kegetiran yang sedang kita hadapi bersama. Tetapi kita tidak putus harapan. Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Kalau kita berkumpul di dalam keluarga, kemudian merayakan ibadat sabda, membaca kitab suci bersama, itu luar biasa indah. Tuhan mengatakan, jika 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, maka Tuhan akan hadir. Maka jangan berkecil hati. Tuhan kita sudah bangkit. Dia sudah menang. Dia memberikan harapan untuk kita semua. Maka di masa pandemi corona ini, mari kita datang kepada Tuhan secara pribadi dalam doa-doa kita, membaca kitab suci, supaya kita lebih mengenal Dia secara pribadi. Dan nanti ketika pandemi ini selesai, kita dengan lebih berkobar-kobar menerima Tuhan Yesus dalam perayaan Ekaristi. Jadi mari kita saling mendoakan satu sama lain, saling menguatkan, terutama di dalam keluarga. Harus ada damai, harus ada kebersamaan, harus ada kasih dan pengampunan. Disitulah kita bisa merasakan damai Tuhan sungguh-sungguh hidup di tengah-tengah keluarga. Dan perlu diingat untuk terus menjaga diri dengan baik, mengikuti anjuran pemerintah supaya virus corona ini tidak terus menyebar. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Yeay, foto-foto yang tadi pagi udah jadi. Saya juga ingin berbagi dengan Anda. Silahkan menikmati. Ver no que vai dar.